Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Masya Allah ya, dikatakan di dalam surat Al-Jum'ah itu, ya, di dalam surat Al-Jum'ah itu dikatakan bahwasanya laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Cobalah saya dipanjangkan waktunya dikit supaya saya bisa untuk bersedekah di dalam hidup saya. Berarti Masya Allah, waktu adalah pedang, waktu itu adalah mahkota yang tidak ada yang bisa melihat mahkota dari waktu itu kecuali adalah orang yang telah meninggal dunia. Karena waktu adalah impian bagi mereka yang telah meninggal dunia ketika masa waktunya di dunia telah habis. Masya Allah ya. Kita berada pada sesuatu yang diimpikan. Miliaran manusia ketika hari ini miliaran manusia terbujur kaku di dalam hidup. Masya Allah ya. Betapa nikmatnya Allah memberikan waktu ini masih sama kita. Ya. Yang ketiga, yang kita harus paham adalah waktu adalah sesuatu yang membuai ketika kita tidak pandai untuk mempergunakan dan memanagenya dengan sebaik mungkin. Makanya setan ketika menggoda manusia, tidak hanya digoda manusia itu dengan zina, tidak hanya digoda dengan khamr, tidak hanya digoda dengan riba. Tapi sesungguhnya kita menjumpai dan kita mendapatkan setan itu menggunakan salah satu di antara peluru untuk menyesatkan manusia, menjadikan manusia terperosok di dalam kerusakan itu adalah menggunakan waktu. Di mana waktu itu dibuat pada kehidupan manusia berantakan, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan, lalu akhirnya habislah seluruh waktunya ketika dia tidak menyadari bahwasanya waktu itu merupakan kenikmatan yang melenakan ketika dia tidak memaksimalkan pada ketaatan dan ibadah. Ya, jadi hati-hati itu. Makanya Masya Allah sekali lagi ya. Suara ini di sini. Jadi disinilah kita akhirnya paham bahwasanya waktu itu merupakan salah satu senjata setan bagi mereka yang tidak waspada. Orang yang tidak beriman, ketika orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir adalah orang yang paling menyia-nyiakan waktunya. Sehingga akhirnya tidaklah waktu berlalu kecuali tidak bertambah ketaatan dan tidak bertambah ibadah yang dia lakukan dan dia kerjakan. Makanya Rasulullah mengucapkan ni'matani maqbunun fihi makasirum minan nas. Dua waktu yang paling banyak memperdaya manusia, yaitu adalah sehat dan waktu kosong. Ya. Makanya akhirnya tadi saya sampaikan kan, Islam itu karena tahu waktu kosong itu merupakan salah satu di antara amunisi setan untuk menyesatkan manusia, maka Islam itu membuat sebuah formula untuk mengobati penyakit waktu kosong itu. Apa itu? Fa'idha faragta fansab. Kalau sudah selesai, pindah kepada amal yang lainnya. Untuk menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata waktu itu kalau kita tidak waspada, yang paling banyak menjatuhkan manusia kepada kerusakan itu adalah waktu yang berlalu ketika dia terseret pada waktu kosong dengan berbagai macam kegiatan yang tidak bermanfaat. Itu yang ketiga. Yang keempat tentang waktu. Yang kita harus paham tentang waktu itu adalah sesungguhnya waktu itu adalah merupakan sepenggal waktu yang begitu pendek. Hidup itu adalah sepenggal waktu yang begitu pendek. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbasu illa sa'atan min nahar. Allah menyampaikan pada surat Yunus ayat 45, dan ingatlah akan hari ketika pada hari itu Allah mengumpulkan seluruh manusia. Lalu seluruh manusia itu merasa tidak pernah hidup di dunia kecuali hanyalah sepenggal waktu siang yang sangat sebentar. Artinya, waktu itu kumpulan, hidup itu kumpulan waktu yang begitu singkat dirasakan oleh manusia. Makanya perkataan manusia ketika nanti dihadapkan kepada Allah itu perkataan mereka itu mengatakan, ya Allah, seakan-akan saya itu hidup sebentar. Seakan-akan saya itu hidup sebentar.
lalu akhirnya berjumpa dengan engkau di tempat hari pengadilan ini. Makanya akhirnya betul kalau disebut bahwasanya dunia itu merupakan waktu yang begitu singkat kan? Kenapa Allah jadikan hidup di dunia itu begitu singkat? Supaya ketika manusia melakukan ketaatan tidak perlu mereka terbebani dengan ketaatan yang terasa panjang ketika dijadikan waktu itu singkat. Ya. Jadi ketika dijadikan waktu itu adalah singkat supaya setiap manusia itu menyadari bahwasanya ketika waktu itu begitu singkat Allah berikan kepada kita supaya ketika kita melakukan ketaatan yang kita lakukan pada waktu kehidupan di dunia itu tidak lama. Makanya inilah yang menjadikan orang mukmin selalu senantiasa konsisten di dalam ketaatannya karena mereka merasa bahwasanya kehidupan itu adalah sepenggal waktu yang begitu singkat pada kehidupan di dunia. Ya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kenapa kita membahas tentang hakikat waktu dari penjelasan tadi bahwasanya waktu itu adalah pemiliknya adalah Allah. Kenapa kita membahas bahwasanya waktu itu adalah sebagaimana pedang, bahwasanya waktu kosong itu merupakan sesuatu yang membuai banyak kehidupan manusia dan waktu itu merupakan kumpulan hidup yang begitu singkat supaya kita paham perspektifnya waktu. Karena apa? Apa kaitannya dengan surat Al-Asr? Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan kalau kita tidak tahu tentang hakikatnya waktu, maka kita tidak akan pernah tahu kenapa Allah itu bersumpah dengan waktu bagi kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Inilah yang menjadikan pembahasan tentang waktu memiliki korelasi yang kuat ketika kita membahas tentang tafsir surat Al-Asr. Setelah kita membahas tentang itu, nah sekarang kita pembahasannya. Dari semua waktu yang disebutkan, dari semua waktu yang Allah berikan kepada kita, dari semua waktu yang Allah berikan pada kehidupan kita, Allah memilih waktu asar. Karena Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu subuh. Wasubhi idza tanafas. Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha walaili idza saja. Maka sesungguhnya, mari kita gali dulu. Di antara deretan waktu yang terbentang selama 24 jam, ya, selama 24 jam waktu itu terbentang, Allah bersumpah dengan waktu asar. Apa sih yang ada pada waktu asar? Sampai-sampai Allah saja bersumpah dengan waktu asar. Maka sesungguhnya di sini kita harus paham keutamaan asar itu apa? Karena bagaimanapun setiap waktu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan semua waktu itu. Waktu jam 3 subuh tidak sama dengan waktu jam 1 siang. Ya. Waktu setengah 5 atau 15 menit atau misalkan jam 4:4 ya. Sebelum waktu 15 menit sebelum berkumandang adzan subuh tidak akan sama dengan waktu jam 11 siang. Kenapa? Setiap waktu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Ya. Jam 2 siang tidak akan sama dengan waktu jam setengah 5 sore atau jam 5 sore. Lah kita kan harus tahu. Yang kita harus ketahui itu apa? Keutamaan asar itu apa? Maka sesungguhnya kita harus paham, keutamaan asar itu besar. Sampai Allah bersumpah dengan waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu yang sudah kita bahas bagaimana waktu itu. Dan Allah bersumpah dengan waktu asar. Berarti kita harus paham. Ya, kita itu harus paham. Apa keutamaan asar? Yang pula disebut dengan waktu ketika Allah bersumpah dengan waktu ini. Yang pertama, para ulama mengatakan asar itu merupakan salah satu waktu ketika malaikat naik ke langit untuk menyetorkan amalan manusia kepada Allah. Jadi kapan para malaikat itu menyetorkan amal perbuatan yang telah kita lakukan, amal perbuatan yang telah kita kerjakan, dosa yang telah kita kerjakan, maka dilaporkan oleh para malaikat kepada Rabb-nya itu pada waktu asar. Sebagaimana kita jumpai ini pada riwayat Bukhari, pada riwayat Muslim. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya pantas kalau kita menjumpai Allah menyebutkan waktu asar dalam beberapa konteks yang jelas di dalam ayat ataupun di dalam hadis. Kenapa? Yang pertama, ini merupakan waktu ditampakkannya amal kita kepada Allah. Dilaporkannya amal kita itu di waktu asar.
pada hari Senin dan hari Kamis. Makanya kita mendapati seorang ulama besar dulu. Ulama besar ini kalau setiap hari Senin dan Kamis sore itu nangis. Kalau hari Senin dan Kamis itu beliau nangis kalau waktu sore. Keluarganya sempat ada yang tanya, apa yang membuatmu menangis setiap Senin dan Kamis sore? Apa yang membuatmu menangis pada hari Senin dan Kamis sore? Maka ulama ini berkata, bagaimana aku tidak bersedih? Pada hari Senin dan Kamis sore, asar, sesungguhnya amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Dan saya khawatir, apabila tidak ada satupun amal yang dilaporkan dari kebaikan yang saya kerjakan sepanjang hari. Dilaporkannya sore. Berarti menunjukkan apa? Keutamaan waktu asar. Kenapa? Malaikat tidak melaporkan di waktu siang, tidak melaporkan di waktu pagi, tetapi melaporkan amal manusia seluruhnya dari timur ke barat. Dilaporkannya seluruh amal manusia itu di waktu asar. Hari Senin dan Kamis. Ditampakkan dan dilaporkan amal itu kepada Allah.